Bab 1836. Kepemilikan batu ekstrim. Ancaman di hadapan kita sekarang, yang pertama adalah lebah beracun ini, yang kedua adalah ratu lebah yang berada di dalam sarang, ya kan? Velao yang menganalisis. Pasukan es paling baik dalam teknik yang berhubungan dengan es dan salju, dan lebah racun api ini kebetulan takut dingin. Jadi sangat mudah, begitu suhu di sini turun drastis dan energi es memenuhi, gerakan mereka akan menjadi lambat, bahkan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Tetapi masih ada ratu lebah tingkat Raja Iblis di dalam sarang, dia tidak akan takut dengan es tingkat ini. Kata Vinolasu. Ya, kalian hentikan lebah beracun ini, dan serahkan ratu lebah pada pasukan Dewa Angin saja. Kata Velao yang sambil mengangguk. Pasukan Dewa Angin paling baik dalam bertarung melawan iblis monster yang jumlahnya sedikit tetapi hebat. Beberapa iblis monster ratu lebah, pas untuk dikendalikan. Setelah itu, aku akan mengambil kesempatan untuk mengambil batu ekstrim itu, dan masalah ini selesai. Kata Velao yang. Lalu kenapa kami tidak bisa mengambil batu ekstrim? Kata Yesiwu dengan bingung. Teknik ledakan angin keluarga O yang bagus dalam kecepatan, tujuan kita bukan untuk membunuh lebah beracun ini, tetapi untuk mengumpulkan batu ekstrim sesegera mungkin. Pasukan Dewa Angin juga paling baik bekerja sama denganku, jadi aku lebih cocok. Kata Velao yang. Erikin mengangguk ketika mendengar itu, dan tidak menentang apapun. Meskipun rencana Velao yang sangat sederhana, tetapi sangat realistis, tidak ada embel-embel dan bug. Tentu saja, premisnya seperti yang dilihat semua orang. Tetapi, mata Erikin melihat antara sarang lebah dan dinding batu untuk sesaat. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa ada bahaya tersembunyi di area ini yang tidak bisa dia lihat. Ini adalah rasa ancaman yang sangat kuat, sepertinya kekuatan di dalam dinding batu tidak kalah dengan kelompok iblis di luar. Tetapi, bahkan jika Erikin membuka Dark Eye, dia tidak bisa melihat apapun. Dan sumber energinya terus berdetak, mengingatkannya bahwa energi di sana tidak biasa dan jangan mendekat. Dua jenis informasi tercampur, membuat Erikin merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkan Velao yang. Setelah berhasil, bagaimana pembagiannya? Tanya Vinolasu. Pasukan es bertanggung jawab atas sejumlah besar lebah, ini tidak mudah. Dan pasukan Dewa Angin melawan Ratu Lebah, aku juga harus masuk ke titik terdalam untuk mengumpulkan batu ekstrim, yang juga sama sulitnya. Jadi pembagiannya 40-60, kami 60%, seharusnya sangat masuk akal. Kata Velao yang. Menurutku karena kerja sama antara kedua pihak, pembagian 50-50 paling masuk akal. Kata Yesiwu. Ini tidak mungkin, pasukan Dewa Angin harus memasuki lokasi yang lebih dalam, jadi risikonya lebih besar, oleh karena itu kami harus mendapatkan lebih banyak. Wanita tua dari keluarga O yang mengerutkan dahi dan menolak. Jika batu ekstrim di dinding batu lebih banyak dari yang terlihat di slip giok, maka 10% setara dengan 100 atau 200 batu ekstrim. Kedua pihak berdebat dan tidak ada keputusan. 40-60 tidak masalah. Erikin yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara saat ini. Tetapi aku ingin tahu, bagaimana keluarga Feng akan menghitung 60%, misalnya, berapa banyak kontribusi yang diperlukan untuk memblokir Ratu Lebah. Kesulitan aku mengambil batu ekstrim sama sulitnya dengan apa yang harus dilakukan pasukan Dewa Angin, masing-masing mendapatkan 30%, pasukan es melawan sejumlah besar lebah beracun, mendapatkan 40%. Kata Velao yang. Kalau begitu jika aku mengumpulkan batu ekstrim bersamamu, bagaimana kalau kita bagi 50-50? Kata Erikin. Kecepatanku tidak akan lebih lambat darimu, dan dengan adanya tambahan satu orang lagi dapat mencegah beberapa kecelakaan.
Aku rasa ini tidak perlu. Velao yang tersenyum percaya diri, pemimpin Qin. Kecepatanku akan didukung oleh pasukan Dewa Angin, mengumpulkan batu ekstrim. Jika kamu ikut, itu hanya akan mengingatkan bahaya. Mengenai kecelakaan, itu lebih tidak mungkin. Aku sudah menggunakan metode rahasia keluarga untuk menyelidiki. Tidak ada bahaya, pemimpin Qin, kamu tidak perlu menakut-nakutiku. Melihat Velao yang mengatakannya dengan tegas, Erik Qin menggeleng tak berdaya dan tidak menjelaskannya lagi. Okelah kalau begitu, tapi kalau terjadi apa-apa, aku akan mengambil batu ekstrim. Kalau begitu 30% itu akan diberikan padamu, kata Velao yang dengan percaya diri. Tapi aku pikir harusnya tidak ada kesempatan bagi pemimpin Qin untuk bertindak. Tidak ada kesempatan. Erik Qin tersenyum tipis, menatap dalam-dalam ke kedalaman dinding batu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya merasakan firasat yang aneh. Velao yang sangat percaya diri, mengingat mengatakan isi hati kepada orang yang tidak terlalu dekat, sulit untuk menjelaskan terlalu banyak. Lagi pula, ketika benar-benar terjadi sesuatu baru bergerak juga masih sempat. Rencana sudah ditetapkan, semua orang sudah bersiap dan sudah siap. Segera setelah itu, di atas lembah retak tempat dinding batu berada, Reiki tiba-tiba berubah, awan yang tak terhitung memadat dan salju turun. Suhu turun dalam sekejap, seluruh lembah retak seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Sejumlah besar kepingan salju turun dan menutupi seluruh tanah. Lebah racun api yang berterbangan di sekitar menjadi lamban, mereka berdengung dan terbang keluar, seolah merasakan bahaya dan menjadi cemas. Bunuh. Tetapi pada saat ini, bayangan wanita perlahan turun dari udara dan muncul di tempat yang tidak jauh dari dinding batu. Pasukan es terjalin menjadi sebuah barisan, dengan pedang roh di tangan mereka menunjuk ke langit. Menggunakan teknik pedang Dewa Es untuk sekali lagi memanggil bayangan Dewi Es dan Salju. Dan pemandangan seperti itu juga secara alami terlihat oleh lebah racun api. Kelompok lebah mengeluarkan suara mendengung marah dan bergegas menuju pasukan es. Dalam persepsi mereka, daerah ini adalah wilayah mereka, bahkan jika kultivator hanya ingin mendapatkan batu ekstrim, itu juga tidak boleh. Ribuan lebah racun api menyapu seperti badai hitam dan menutupi langit. Ekspresi pasukan es tenang dan tidak menunjukkan ketakutan, sekali lagi mengoperasikan teknik pedang mereka, berubah menjadi perisai es besar untuk menghalangi mereka di atas kepala. Di sisi lain, Vinola Su memegang sepasang pedang es dan dengan cepat mengeluarkan energi. Lebah racun api ini gemetar karena kedinginan, dan kecepatannya melambat lagi. Dan di sisi lain, melihat lebah racun api perhatiannya dialihkan oleh pasukan es, semua anggota keluarga Ouyang juga bergerak. Kecepatan mereka sangat cepat. Ketika kelompok lebah dialihkan perhatiannya, di tempat yang agak kosong di depan dinding batu, mereka bergegas maju. Dan di dalam sarang lebah, terdengar suara keras, 4 iblis monster ratu lebah yang setinggi manusia menyerang keluar. Kultivasi mereka berempat semuanya memiliki kekuatan puncak fase transendensi. Bekerja sama dengan sejumlah kecil lebah racun api yang perhatiannya tidak dialihkan oleh pasukan es, mereka bersama-sama menuju pasukan Dewa Angin. Hentikan mereka. Ekspresi Velao yang serius. Sebelumnya dia memperkirakan bahwa di dalam sarang ini, paling banyak hanya ada 2 atau 3 serangga beracun tingkat Raja Iblis di puncak fase transendensi, tidak disangka akan mencapai batas perkiraannya. Serangga iblis puncak fase transendensi, bahkan pasukan Dewa Angin hampir tidak bisa melawannya. Harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mengambil batu ekstrim, lalu kembali. Velao yang menggertakkan gigi, dia menyuruh wanita tua, pria paruh baya, dan yang lainnya untuk memblokir serangga iblis, sementara dia akan menuju ke dinding batu-batu ekstrim dengan cepat. Tetapi saat dia terbang,
Tidak ada yang menyadari di dalam dinding batu yang awalnya sangat sunyi dan tidak ada yang aneh, tiba-tiba Reiki naik dengan cepat. Bersambung.